Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Wahyudi Med dengan saya sendiri Ahmad Wahyudi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang materi relasi dan fungsi di subbab yang kedua, yaitu fungsi. Nah, pada subbab yang kedua ini, yaitu fungsi, ini dibagi menjadi 5 subbab. Yang pertama adalah pengertian fungsi, yang kedua fungsi korespondensi satu-satu, yang ketiga notasi fungsi, yang keempat daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil fungsi, yang kelima fungsi linier. Jadi ada 5 poin yang akan kita pelajari pada subbab fungsi ini. Kita mulai dari yang pertama, yaitu pengertian fungsi. Fungsi disebut juga pemetaan. Fungsi merupakan, jadi kata lain dari fungsi adalah pemetaan. Fungsi merupakan relasi yang memiliki sifat-sifat khusus. Jadi fungsi itu adalah relasi. Ya, fungsi itu ada relasi, tapi relasi bukan fungsi. Jadi setiap fungsi pasti relasi, dan setiap relasi belum tentu fungsi. Sifat-sifat fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. Nah, yang dikatakan sebagai fungsi, relasi sebagai fungsi tadi, itu punya sifat seperti ini. Jadi dua himpunan, pemetaan atau fungsi dari relasi dari dua himpunan A ke himpunan B, bisa dikatakan sebagai sebuah fungsi atau pemetaan. Dia harus memenuhi 2 syarat. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Jadi domainnya himpunan A sebelah kiri, domain itu yang sebelah kiri ya, kalau kodomain yang sebelah kanan. Kalau pada diagram panah itu, pada penjelasan video sebelumnya, jadi kalau domainnya itu tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Di sini setiap anggota A mempunyai pasangan di B. Yang kedua, setiap anggota A dipasangkan dengan tepat satu anggota di himpunan B. Nah, domainnya ini juga hanya wajib punya pasangan satu saja. Tidak boleh domainnya ini punya pasangan dua. Ya. Itu. Nah, kemudian banyaknya fungsi yang mungkin. Jadi dari dua himpunan itu kan bisa ditentukan bermacam-macam fungsi, gitu ya, bermacam-macam fungsi. Nah, banyaknya fungsi yang mungkin dari dua himpunan itu bisa ditentukan dari jumlah domain dipangkatkan dengan jumlah anggota kodomain. Nah, bisa dirumuskan sebagai berikut. Banyak fungsi yang mungkin dari A ke B atau dari himpunan A ke B itu adalah banyaknya anggota himpunan B dipangkatkan dengan anggota himpunan A. Oke, sorry. Berarti kesimpulannya, untuk menentukan banyaknya fungsi, bukan anggota domain dipangkatkan kodomain ya. Jadi kodomain dipangkatkan dengan anggota domain ya. Jadi anggota kodomain yang sebelah kanan, yang himpunan B, dipangkatkan dengan anggota himpunan A. Nah, kalau banyaknya fungsi yang mungkin dari B ke A, berarti ya banyaknya anggota A, karena A sebagai kodomain, dipangkatkan dengan banyak anggota himpunan B atau domainnya. Oke, kita lanjutkan contoh soal ya. Kita ke contoh soal. Apakah relasi-relasi berikut merupakan fungsi atau bukan fungsi? Nah, jelaskan. Yang pertama, relasi antara siswa dengan golongan darah. Yang kedua, relasi antara habitat dengan hewan. Jawabannya yang pertama, relasi antara siswa dan golongan darah. Relasi antara siswa dan golongan darah. Siswa sebagai domain dan golongan darah sebagai kodomain. Oleh karena setiap siswa hanya memiliki satu golongan darah, tidak mungkin kan satu siswa memiliki 2 golongan darah. Jadi setiap domain pasti dipasangkan satu ke anggota kodomain, karena setiap siswa memiliki golongan darah. Yang kedua, syarat yang kedua ini kan, syarat pertama sudah terus. Syarat yang kedua, tidak mungkin kan setiap siswa ada yang tidak punya golongan darah. Artinya tidak mungkin ada domain yang tidak punya pasangan. Jadi
untuk yang A adalah merupakan fungsi. Kemudian yang B, relasi antara habitat dengan hewan. Relasi antara habitat dengan hewan. Habitat sebagai domain, habitatnya sebagai domain. Kemudian hewan sebagai kodomain. Yang pertama kita buktikan anggota domain, berarti setiap hewan, setiap habitat pasti dipasangkan dengan satu kan. Tetapi yang namanya habitat, misalkan beberapa hewan kan memiliki habitat yang sama. Tentunya domain ini memilih ada yang memasangkan dua ke kodomain. Karena setiap habitat itu kan ada hewan yang lebih dari satu yang sama habitatnya. Contoh misalkan habitatnya ikan itu di air. Kemudian ada satu lagi habitatnya buaya juga di air dan di darat. Nanti kan air juga dipilih. Itu ya. Nah, jadi karena domainnya memasangkan lebih dari satu ke kodomain, maka relasi ini disebut bukan merupakan fungsi. Oke, berikutnya di sini ada latihan soal, bisa dicoba sendiri. Ada relasi antara siswa dengan tempat lahir, apakah fungsi? Relasi siswa dengan makanan kesukaan, apakah fungsi? Relasi antara burung dengan bentuk paruh, apakah juga fungsi? Nah, syaratnya cuma dua tadi. Ya, anggota domain wajib memasangkan tepat satu pada anggota kodomain, dan domain harus habis. Anggota domain harus punya pasangan satu. Tidak boleh ada yang tidak punya pasangan. Kemudian kita lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu fungsi korespondensi satu-satu. Suatu fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B dikatakan fungsi korespondensi satu-satu jika memenuhi syarat berikut. Ya. Jadi dari beberapa fungsi itu ada yang disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Yang disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu itu punya dua syarat. Yang pertama, setiap anggota A mempunyai tepat satu pasangan di anggota B. Jadi setiap anggota A mempunyai pasangan tepat satu di anggota B. Yang kedua, setiap anggota B mempunyai tepat satu pasangan di anggota A. Jadi A memasangkan ke B juga tepat satu, yang B juga memasangkan ke A tepat satu. Gitu ya. Jadi tidak ada dari kedua anggota himpunan ini, tidak ada, baik yang domain maupun kodomain, tidak ada yang mempunyai pasangan atau tidak ada yang punya pasangan lebih dari satu, cuma satu-satu saja. Nah, jika terdapat himpunan A dan himpunan B, nah, kemudian ini untuk menentukan banyaknya korespondensi satu-satu ya, fungsi korespondensi satu-satu. Nah, jika ada himpunan A dan himpunan B dengan anggota A sama dengan anggota B, itu syaratnya korespondensi kan karena himpunan A memasangkan ke himpunan B tepat satu dan B juga memasangkan ke A juga tepat satu, kan otomatis dua himpunan itu anggotanya harus sama, itu kan ya, anggotanya harus sama. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari himpunan A ke himpunan B adalah N faktorial, NA faktorial atau NB faktorial. Jadi maksudnya N kali N min 1 kali N min 2 kali N min 3 dan seterusnya sampai dengan 1. Misalkan gini, misalkan anggota A ya, anggota himpunan A itu 4, anggota himpunan B juga 4 kan otomatis ya, karena B sama A ini korespondensi satu-satu. Maksudnya korespondensi satu seperti ini himpunan A misalnya, ini himpunan B ya. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Nah, kita kasih nokta 1, 2, 3, 4. Ini A, B, C, D. Nah, 1,
1, 2, 3, 4, sama-sama 4-nya ya. Ini memasangkan 1 nih, 1 ke B misalkan, 2 ke A, 3 ke C, kemudian 4 ke D. Namanya korespondensi 1. Jadi anggota A memasangkan tepat 1 ke B, anggota B juga memasangkan tepat 1 ke A. Nah, banyaknya bentuk seperti ini bisa ditentukan dengan rumus ini, namanya faktorial, rumus faktorial. Jadi bisa ditentukan dengan banyaknya anggota A maupun anggota B karena anggotanya sama. Berarti 4 faktorial, berarti berapa 4 faktorial itu? 4, kalau dari rumus itu berangkat dari N kan ya, NA-nya kan 4 atau NB-nya 4 kali 4 dikurang 1 berarti kali 3, begitu seterusnya ya. Kurang 2 berarti 2, 4 kurang 2, 2, dikurang 3, 1. Sudah berhenti, kalau sudah ketemu angka 1 sudah selesai. Jadi banyaknya anggota, banyaknya fungsi korespondensi 1 yang dapat dibentuk oleh anggota himpunan A dan anggota himpunan A ke B dengan anggota himpunan 4 tadi, banyaknya adalah 4 kali 3 kali 2 kali 1, 12 kali 2, 24. Berarti banyaknya fungsi korespondensi 1 bentuk seperti ini nanti ya, itu ada 24 fungsi ya korespondensi 1 itu yang dapat dibentuk dari fungsi himpunan A ke himpunan B ya, dari hasil pemetaan himpunan A ke himpunan B dengan banyak anggota 4 tuh ya. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal. Manakah relasi-relasi berikut yang merupakan fungsi korespondensi 1, 1? Jelaskan. A. Relasi antara siswa dengan golongan darah. Relasi antara ibu kota dengan provinsi. Kita jawab. Relasi antara siswa dengan golongan darah. Nah, domainnya adalah siswa, kodomainnya adalah golongan darah. Setiap siswa pasti akan memasangkan ke B dengan 1 anggota. Setiap siswa atau domain pasti akan memasangkan tepat 1 ke kodomain atau ke golongan darah, karena tidak mungkin siswa punya dua jenis golongan darah. Nah, masalahnya kemudian yang kodomain, apakah juga tepat memasangkan 1 ke domain? Setiap golongan darah apakah memasangkan 1 ke siswa? Tidak kan, karena setiap golongan darah itu bisa masuk ke 2 siswa. Misalkan ada siswa yang sama golongan darahnya, kan otomatis dari anggota kodomain bisa memasangkan 2 ke domain, sehingga relasi antara siswa dengan golongan darah ini bukanlah fungsi korespondensi 1, 1 ya, tapi merupakan fungsi. Relasi ini merupakan fungsi tapi bukan fungsi korespondensi 1, 1. Kemudian yang B, relasi antara ibu kota dengan provinsi. Provinsi sebagai domain, sedangkan ibu kota sebagai kodomain. Nah, kemudian kita perhatikan, oleh karena setiap provinsi hanya memiliki 1 ibu kota, kan setiap provinsi punya 1 ibu kota ya, yang berbeda dengan provinsi yang lain. Relasi antara provinsi dengan ibu kota ini merupakan fungsi korespondensi 1. Tidak mungkin ya, satu provinsi kemudian provinsi ya, satu ibu kota ini pasti dipasangkan ke 1 provinsi. Nah, provinsi juga akan dipasangkan ke 1 ibu kota. Tidak mungkin satu provinsi punya 2 ibu kota, dan tidak mungkin pula ibu kota ini juga dimiliki oleh 2 provinsi, 1 ibu kota. Maka relasi antara ibu kota dengan provinsi adalah fungsi korespondensi 1, 1. Demikian, ini ada latihan soal, bisa dicoba-coba ya, apakah relasi-relasi berikut termasuk fungsi korespondensi 1, 1. Untuk kemudian di poin di bab 2, di subbab kedua fungsi, di poin 3 dan 4 nanti akan kita jelaskan atau kita bahas pada video berikutnya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe untuk mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.